ala kulli halin ya, ini untuk menjelaskan standing point saya. Saya ini menantang lah, katakan ya, saya menantang kepada Imad. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang saya tantang ini tidak berani, tidak ya. Mungkin suara saya tidak terdengar oleh mereka karena mereka terlalu besar mungkin. Jadi secara nama saya kan bukan apa-apa dibanding mereka itu. Secara nama betul, itu belum sampai ke sana. Betul. Nah, belum terkenal. Saya menantang kepada Imad bukan dalam hal nasab, karena hal nasab ini sudah jelas ada ahli-ahlinya tuh. Ya ada yang takhusus di situ. Gus Rumel Abbas itu sudah kurang apa ya, udah nggak ada kurangnya lah dalam membahas hal ini. Itu udah ya, habis masalah sudah nasab Imad ya. itu dengan Gus Rumel. Saya ini ingin menantang, baik itu sama si Imad ya atau sama Abbas Buntet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di MPA Channel. Jadi terungkap ya gangguan jiwa Imaduddin bin Ahad dan Nur Ihya Ulumuddin Kiai Nur Ihya ya teman-teman. Kita lihat videonya dari Ustadz Angga Sugih teman-teman semua. Dari Mesir saya bantah. Kan namanya Rumel Abbas sekarang menggunakan orang barat, menggunakan kiai dari Mesir. Saya bantah. Teh Ali Jum'ah tidak bisa jawab, itu orang Mesir. Orang Iran namanya Mahdi Rojai bikin video bahwa dia mendukung Ba'lawi sebagai cucu Nabi. Saya bantah, tidak berani jawab, tidak berani diskusi dari Iran. Ulama Iran tidak berani melawan ulama dari Jawa, Indonesia. Waduh. Ulama Mesir tidak berani melawan ulama Jawa, Indonesia. Ulama Yaman tidak berani melawan orang Jawa, Indonesia. Waduh. Siapa di dunia ini yang mau bela Balawi, silahkan daftarkan diri untuk melawan ulama dari Indonesia, putra Nusantara asli. Asik, makin Gak panjang bakal ya ada yang drama berani. ya. Imad koar-koar di hadapan pendukungnya seperti biasa. Dia mengatakan bahwa ulama Mesir, Syekh Ali Jum'ah tidak berani menghadapinya. Syekh Mahdi Rojai tidak berani juga menghadapinya. Dan ulama-ulama Yaman tidak berani juga menghadapinya. Jadi ulama-ulama dunia tidak berani menghadapi satu ulama Nusantara. Kemudian terdengarlah tepuk tangan dengan riuh rendah dari para penggemarnya. Betul. Ini adalah sebuah scene ya, bukan film. Ini terjadi dalam kehidupan nyata yang sudah kita saksikan tadi videonya. Kita lihat ya guys ya videonya ya. Sebuah perkara yang mengagetkan. Orang seperti Imad ini ada yang mengikuti, ada yang mengidolakan. Betul. Dan mengikuti dan mengidolakannya itu bukan sebagai seorang aktor, tapi sebagai seorang alim ulama yang ditinggikan derajatnya, didengarkan perkataannya, dan dijadikan panutan. Saya tidak mengatakan bahwa semua yang dikatakan Imad ini salah. Saya itu sudah beberapa bulan ya, sebelum saya kemarin agak jeda sedikit di dalam membahas Imad, awal-awal itu saya sampai cari ke Wayback Machine untuk mencari jejak digital. Dan saya menemukan beberapa yang sayangnya sekarang mau ditampilkan tapi ternyata sudah terhapus. Jejak digital sudah tidak ada. Ya saya tidak bisa berkata-kata apa yang saya dapatkan karena memang buktinya sudah tidak ada, sudah hilang. Kemudian saya sampai melihat ke Wikipedia. Nah di Wikipedia itu kan suka terlihat tuh kontributornya. Itu saya menemukan ada nama Imad di situ sebagai salah satu kontributor tentang Ba'alwi ya. Tapi dulu sekali, itu tahun 2016. Bisa dicek sendiri, bisa dilihat sendiri. Ini mengkhawatirkan apabila keadaannya sudah seperti sekarang. Jadi kalau ada yang pernah nonton film Idiocracy ya, atau bacanya itu Idiocracy, itu memang mengkhawatirkan. Jadi sudah separah ini kemunduran intelektual yang terjadi di kita begitu. Jadi sudah tidak ada obat mungkin ya, Allahu a'lam. Cuman kalau kita lihat kan
Likul lidain dawa, ya, bagi semua penyakit itu ada obatnya. Nah, Imad ini dia sudah berlaku delusional, seakan-akan dia itu adalah ulama yang tinggi derajatnya, sehingga tatkala dia itu berbicara tentang sesuatu, seluruh dunia harus mendengarkannya, dan apabila tidak mendengarkan maka dikatakan bahwa mereka itu adalah tidak layak dikatakan alim ulama. Nah, hal seperti ini sebetulnya sah-sah saja dibicarakan dalam hal atau dalam perkara yang qat'i. Tapi dalam perkara yang zonni seperti ini begitu ya, ya yang saya katakan qat'i di dalam benarnya, tetapi kita turunkan sajalah dulu derajatnya kepada zonni, tidak layak seorang ulama, kalau kita katakan Imad itu ulama, berkata seperti itu. Jadi bayangkan ya sama kita kalau ada seorang petinju yang mana dia itu ranking di ranking di kejuaraan tinjunya itu dia ranking ke 90. Nah, kemudian 90. Dia tiba-tiba menantang yang ranking 1. Itu kan sudah tidak akan didengarkan tuh. Betul. Itu kemungkinannya 2 ya. Dia itu sedang mencari panggung untuk meramaikan atau untuk meriuh rendahkan suasana supaya ditanggapi begitu. Atau kemungkinan kedua ini adalah state of delusional, keadaan di mana dia itu tertipu dengan keadaannya sendiri. Nah, jadi Imad ini adalah orang yang tidak tahu kapasitasnya sendiri. Apabila seorang alim ulama sekelas Syekh Ali Jum'ah begitu sudah mengatakan sesuatu yang pasti, yaitu subut bil ijma', atau orang yang seumur hidupnya dihabiskan dalam masalah nasab seperti Mahdi Roja'i ya, yang berkata juga senada dengan itu, kemudian mengatakan tatkala ditantang oleh Imad, mereka itu tidak berani. Ya apa ya, saya beberapa kali menantang ada si Alwi itu dari kelompok Imad yang dia itu mengatakan bahwa Ba'alwi itu tidak sah secara ilmu rijalul hadis. Saya menantang sama dia tuh, nggak ditanggapi. Kemudian saya juga menantang sama si Abbas Buntet juga ya, untuk mempertanggungjawabkan apakah benar PWILS ini Asy'ariyah Maturidiyah atau bukan, sebagaimana klaimnya di dalam asas PWILS. Itu juga tidak ada tanggapan. Saya juga ngomongin sama sini Dol tuh, nantangin juga, ayo buktikan tuduhan kamu sama Asy'ariyah Maturidiyah, juga nggak ada tanggapan. Tapi saya nggak pernah mengatakan mereka tidak berani, enggak, ya mungkin tantangan saya tidak terdengar begitu oleh mereka, itu perkara yang mungkin, atau mereka memang tidak mau menanggapi begitu ya. Ya banyak alasannya, mau bocil, terus alasannya itu cari panggung, cuma ngasih panggung dan lain sebagainya. Bisa jadi, karena kemarin kita lihat bagaimana kasusnya terjadi sama Gurgem sama Ustadz Nuruddin itu ya, malah siapa yang dipermalukan kan, orang yang tahu lah begitu. Nah, jadi ini adalah state of delusional dari si Imad. Dan keadaan seperti ini juga bukan hanya pada diri Imad seorang, tapi juga berlaku pada pengikut-pengikutnya ya. Kita lihat, saya nggak tahu masih aktif mereka tahu nggak, soalnya udah lewat nggak, udah lama nggak lewat di beranda saya itu. Ada kayak Gus Ahong itu ya, kemudian si Faris itu, betul. Kemudian Faris. Ada juga siapa itu Aziz Jazuli ya, kalau dia masih aktif saya lihat itu. Nah, kemudian yang terbaru kemarin nih siapa, Nur Ihya ya, kita simak dulu videonya ya sebentar. Oke. Pasti ada masalah-masalah di dalamnya. Di antaranya ya ini gitu. Silatu ahlil baitin nabawi al-muharramah alaihim as-sadaqah. Qurbatun mustahabbatun bil ijma' kama waddatihim wa mahabbatihim. Jadi menyambung hubungan dengan ahlul bait Nabi ya, yang dimuliakan ya, itu berupa sedekah ya, yang mendekatkan dan menjadikan mahabbah. Ini sudah disepakati oleh semua ulama, sama seperti mencintai
ahlul bait Nabi, karena berdasarkan firman Allah Ta'ala, kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Nah ini loh, tafsir dari surat Asy-Syura ayat 23 ini mulai dibengkokkan, tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Imam Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis yang betul. Di dalam video itu Nur Ihya ini tidak layak untuk menjadi seorang pengkritik. Dia itu Betul. menjadi Nur Ihya seseorang ini yang banyak ngawurnya, memahami teks itu belum layak. Ya, pemahamannya Betul. amburadul. Lah kok pemahamannya amburadul, kemudian mau mengkritisi teks yang mana kritiknya itu tidak kena kepada teksnya itu sendiri. Jadi memahaminya sudah salah begitu. Ini terjadi di kelompoknya si Imad itu, mulai dari betul. istidlalnya si Imad dengan kitab Syajaratul Mubarakah ya. Tidak membedakan mana ada haslul sifah alal mausuf dan haslul mausuf ala sifah. Itu tidak membedakan. Kalau Imad itu ya membaca kitabnya, saya yakin itu lebih bagus daripada si Nur Ihya itu. Lah Nur Ihya ini acak-acakan, itu jadinya akhirnya fitnah dan fitnah. Nah masalahnya tadi ya, seperti di dalam film Idiokrasi tadi, yang mendengarkannya itu intelektualnya sudah jongkok, intelektualnya udah di bawah. Jadi tatkala mengatakan seperti itu, ada aja yang mendukung, ada aja yang membenarkan. Padahal untuk orang-orang yang berilmu itu sudah jelas kesalahannya. Nah, keadaan seperti ini adalah glorifikasi terhadap diri sendiri, dan ini merupakan sebuah keadaan penyakit mental ya. Saya sebetulnya tidak punya kapasitas untuk berbicara mengenai penyakit mental, karena ini adalah ranahnya psikologis, ranahnya ilmu psikologi, dan saya tidak memiliki sama sekali pengetahuan tentang hal itu. Saya punya pengetahuan tentang tasawuf, itu hampir mirip-mirip. Kalau saya baca-baca literatur psikologi itu sebetulnya bisa kita dapati istilah-istilahnya itu secara makna di dalam ilmu tasawuf. Nah, cuman meskipun saya bukan ahlinya, karena memang si Imad juga bukan ahli pada bidang apapun ya, kemudian ya dalam pengertian bukan pada bidang apapun ya Imad itu punya keahlian, cuman dalam hal nasab dia tidak punya keahlian tapi berani berbicara. Kemudian pengikut-pengikutnya tuh siapa itu yang jadi dokternya itu, aduh saya lupa, yang ngaku-ngaku dari BRIN itu ya, atau mungkin memang iya dari BRIN saya nggak tahu. Sugeng, nah itu ya, dokter Sugeng itu bukan ahli DNA begitu, ngomongin DNA. Siapa itu Nur Ihya ya, bukan ahli baca kitab. Jadi jangankan mengkritisi, memahaminya juga nggak mampu dia itu. Tapi ngomong, berbicara tentang kitab. Jadi memang kebiasaan mereka itu bukan ahli tapi ngomong. Lah karena kebodohan dan ketololan orang-orang yang mendengarkannya, itu menjadi asupan informasi yang menyegarkan diri. Salah. Yang memenuhi kebutuhan diri mereka di dalam membenci Ba'alwi. Nah, karena di antara salah satu cara berdebat itu adalah mengikuti alur bicaranya khosem, mengikuti alur bicaranya lawan, atau mengikuti pola pikirnya lawan, ya saya mengikuti saja pola pikir mereka. Mereka berani ngomong bukan pada ahlinya, maka saya pun berani ngomong pada perkara yang saya bukan ahlinya begitu. Dalam kasus ini ya, berhadapan dengan si Kimad ini. Nah, jadi kalau posisi seperti itu adalah state of delusional, yang mana di dalam teori psikologi itu ada satu penyakit yang namanya NPD. Itu narcissistic personality disorder. Yang pertama kali mencetuskannya itu Sigmund Freud. Nah, NPD ini adalah sebuah keadaan di mana seseorang mengglorifikasi dirinya. Jadi sebagaimana yang tadi saya katakan ya, kalau misalkan seorang petinju itu yang mana dia rankingnya ranking 90, kemudian dia itu menantang petinju dengan ranking pertama dan tidak ditanggapi, kemudian dia itu berbicara kepada media begini dan begitu, bahwa si petinju yang ranking 1 ini dia
tidak mau menanggapi pengecut dan lain sebagainya, itu ada kemungkinan itu hanya untuk meramaikan pasar. Jadi supaya ada spotlight, supaya ada lampu panggung begitu, sehingga bisa dimaterialisasi dan bisa dijadikan bahan untuk marketing. Itu kemungkinan pertama. Tapi kalau si petinju ranking 90 ini dia sampai memiliki perasaan bahwa dia itu lebih hebat dari yang petinju nomor 1, itu sudah gangguan jiwa ya. Karena dia tidak melihat realitanya. Ini lo ranking 1 begitu, tapi dia itu ranking 90. Maka itu adalah NPD, Narcissistic Personality Disorder. Nah, kenarsisan ini dia timbul daripada terlalu mencintai diri sendiri. Ini saya nanti akan membahas insya Allah alasan yang saya dapat kenapa Imad ini dia tidak mau mengakui bapaknya. Itu ada alasannya. Insya Allah nanti kita bahas itu ya. Nah, ini bukan terjadi pada Imad saja, tapi juga terjadi kepada pengikut-pengikutnya. Yang tadi saya katakan begitu. Sudah terbukti si Nur Ihya ini dia tidak bisa membaca kitab. Dia itu tidak mampu memaknai nutuk dari sebuah tulisan. Tidak pula bisa, kalau nutuknya saja tidak bisa dipahami, apalagi murodnya. Kalau murodnya tidak bisa dipahami, apalagi lazimnya. Jadi dalam keadaan diri yang seperti itu, dan ini terbukti secara pasti bil'ian, ini ainul yakin, dilihat secara jelas oleh mata kepala kita sendiri, terdengar jelas oleh telinga kita sendiri bahwa dia itu keadaan membaca kitabnya seperti itu, mau mengkoreksi nasabnya Ba'alwi dan dengan pede begitu. Ini luar biasa. Dan si Imad coba lihat, dia itu mengatakan ulama Mesir tidak berani, ulama Yaman tidak berani, ulama Iran tidak berani menghadapi satu orang ulama Nusantara. Lagian siapa juga yang mentasbihkan dia sebagai ulama itu, sebagai alim itu siapa? Dan oke lah, memang kita tidak bisa menafikan ilmunya ada. Imad itu ilmunya ada, itu terlihat ya dari cara dia berbicara, kemudian gaya berbicaranya bagus sekali Imad itu. Saya itu kadang-kadang mikir, kok bisa orang itu dikasih kemampuan berbicara sefasih itu ya, dalam pengertian fasih bahasa kita begitu ya, bukan fashatul arabiyah. Itu bagus sekali cara berbicaranya, itu bisa menghipnotis orang, itu harus kita akui. Kemudian kalau kita lihat video-video sebelumnya, coba kalian itu bisa lihat ya, Kiai Haji Imaduddin, kemudian spasi before, kemudian titik 2, kasih tahun ya, tahunnya itu tahun 2020 lah, atau 2021. Itu akan terlihat bagaimana gayanya Imad itu sebelum gayanya dia sekarang. Itu memang ada ilmunya Imad itu, tapi ya terlalu mengglorifikasi diri sendiri sehingga tidak tahu kapasitas. Apa buktinya? Buktinya itu yang kabur itu siapa ya? Yang ditentang, yang diundang oleh RA kemudian nggak datang itu siapa? Lah kok bilang nantangin, tapi tatkala dia itu diundang, kita katakanlah begitu dengan bahasa yang enak begitu ya, atau katakanlah dengan bahasa ditantangi debat, dia sendiri nggak datang beberapa kali. Malah kemarin kalau nggak salah didatengin sama Habib ya, ada beritanya itu, dia pun ngumpet lagi. Nah, jadi ini adalah sebuah delusi seseorang yang kabur terus tatkala diundang untuk berdebat, tetapi dia mengatakan bahwa orang-orang yang dia tantang itu tidak berani ya untuk menghadapinya. Ini adalah penyakit jiwa. Nah, untuk menjelaskan hal ini begitu ya, karena narsistik ini, coba kalau dibaca ada bukunya itu, Sigmund Freud itu, cuman dalam bahasa Jerman memang. Kalau sekarang kan aksesnya mudah ya, yang diterjemahkan ke bahasa Inggris itu ada, nggak tahu yang ke bahasa Indonesia saya nggak tahu. Coba lihat di situ, itu kenarsisan itu adalah sebuah development ya, itu adalah sebuah perkembangan diri. Semua orang memilikinya, tapi ada yang sampai kadar delusi, ada yang tidak begitu. Itu adalah dalam kadar tertentu itu normal ya. Kalau misalkan tidak memiliki
kenarsisan di dalam diri itu nggak bakalan ngaca tuh, nggak bakalan benerin rambut, nggak bakalan benerin muka. Kalau cewek itu ya nggak bakalan benerin muka kalau dia mau keluar, benerin baju nggak bakalan ada. Cuman dalam kadar tertentu dia sehat. Tapi kalau sudah kadar seperti ini, itu penyakit jiwa itu harus disembuhkan. Nah, ala kulli halin ya, ini untuk menjelaskan standing point saya. Saya ini menantang lah. Katakan ya, saya menantang kepada Imad. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang saya tantang ini tidak berani, tidak ya. Mungkin suara saya tidak terdengar oleh mereka karena mereka terlalu besar mungkin. Jadi secara nama saya kan bukan apa-apa dibanding mereka itu. Secara nama itu belum sampai ke sana. Betul. Nah, belum saya terkenal menantang kepada Imad bukan dalam hal nasab, karena hal nasab ini sudah jelas ada ahli-ahlinya tuh. Ya ada yang takhusus di situ. Gus Rumel Abbas itu sudah kurang apa ya, udah nggak ada kurangnya lah dalam membahas hal ini. Itu udah habis ya, masalah nasab ya dengan Gus Rumel. Saya ini ingin menantang baik itu sama si Imad ya atau sama Abbas Buntet. Iya. Buktikan kalau kalian itu ahlu sunnah wal jamaah. Buktikan bahwa kalian itu adalah ulama yang layak disebut alim, dengan cara membuktikan keaswajaan kamu, ke ahlu sunnahan wal jamaah, ke ahlu sunnah wal jamaahan kalian berdua begitu. Itu tantangan saya. Jadi saya nggak bakalan ngobrolin masalah nasab-nasab enggak, karena di sini kan ada PWI ya. Yang mana PWI ini sudah saya katakan berulang-ulang, asasnya itu sama dengan NU. Asasnya sama, plek-ketiplek gitu. Udah cuman siapa ulamanya, siapa alimnya. Ini kan dua orang ini nih yang besar namanya tuh, Imad sama Abbas Buntet. Coba saya mau tahu Imad sama Abbas Buntet nama udah besar ya. Pengetahuan mereka mengenai Asy'ariyah Maturidiyah itu sekuat Mbah Hasyim Asy'ari atau muassis NU yang lain atau tidak? Saya mau tahu tuh. Coba hadapi bocil ini ya. Kalau kalian berani begitu. Dan kalaupun nggak ada tanggapan, saya nggak bilang mereka nggak berani ya. Mungkin karena suara saya tidak terdengar oleh mereka begitu. Dan kita buktikan ini sebetulnya yang kabur-kabur itu siapa? Supaya kita tahu sebetulnya kamu itu sakit jiwa atau tidak, Mad begitu ya. Nah ini yang mau saya sampaikan. Jadi gimana ya? Kalau misalkan orang seperti ini sudah diikuti dalam tingkah lakunya, dalam pembicaraannya, ini mengkhawatirkan. Bukan hanya mengkhawatirkan secara agama. Jadi masalahnya bukan karena mereka itu dujail ya, tukang-tukang bohong yang kecil-kecil, itu satu masalah, tapi keadaan orang-orang yang mengikutinya, yaitu sebagian dari masyarakat Indonesia, itu pun mengkhawatirkan juga sebetulnya. Karena kalau orang seperti ini hidupnya di zaman, jangan jauh-jauh lah, kalau Abuya Uci masih ada aja ya, almarhum itu di Banten, habis si Imad itu udah. Ada alasan kenapa Imad itu berani berbicara tatkala almarhum itu sudah wafat. Ini gak bakal didengerin, gak usah jauh-jauh 100 tahun, 200 tahun ke belakang. Orang kayak gini ngomong 10 tahun ke belakang, itu udah gak bakalan ada yang denger begitu. Ya cuman karena sekarang keadaannya seperti ini, jadi ini menunjukkan barometer dan parameter untuk kita semua bagaimana keadaan intelektual sebagian masyarakat Indonesia itu yang ikut sama si Imad. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa teman-teman penjelasan Ustadz muda kita, Ustadz Angga Sugih, mengenai dia nantang debat Imad dan juga Abbas Buntet. Semoga video kali ini bermanfaat teman-teman. Jangan lupa subscribe MPH Channel dan Al Qadri TV. Terima kasih. Assalamualaikum.